Jadi 2019 ini kan dilantik menteri, ya, Menteri Nadiem Makarim ya, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau ini adalah CEO-nya Gojek, dan beliau ini adalah ya menjadi menteri tonggak pertama, tonggak giat-giatnya pengembangan teknologi. Ya. Kalau kita lihat kebijakannya, bagaimana kebijakan, analisis kebijakannya adalah ya banyak, terutama COVID juga suatu kebijakan. Daring juga menurut salah satu kebijakan Menteri Nadiem Makarim ini ya. Ini juga pola kita juga salah satu kebijakannya, teknologi pembelajaran. Ya daring ya atau online ya. Jadi banyak teknologi yang dikembangkan oleh Nadiem Makarim ini ya. Tapi lonjakan ini luar biasa ini. Nah, apa itu analisis kebijakan? Analisis kebijakan pendidikan adalah menganalisis data dan informasi pendidikan. Jadi menganalisis data dan informasi pendidikan, serta mempertahankan aspek-aspek dalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Jadi dipertahankan aspek-aspek terutama menyangkut tentang proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Pembuatan kebijakan itu meliputi apa saja? Yang pertama, menganalisis masalah. Jadi dianalisis masalahnya dulu. COVID. Apa masalah COVID? Masalah COVID terjadinya ya persoalan tentang proses pembelajaran. Kita ya ketatnya aturan tentang COVID ini kan. Jadi akan pengaruh terhadap kualitas pendidikan, mutu pendidikan. Maka berapa bulan barang kita tidak terjadi proses pembelajaran kan, anak-anak disuruh kerjakan tugas oleh guru, tapi tak ada kontrol. Gimana bisa mengontrolnya? Kerjakan di rumah, ya. Menyerahkan ke satu-satu sekolah ya, diatur semuanya supaya tidak terjadi interaksi individu terlalu banyak, ya. Dikumpulkan, diletakkan suatu tempat. Luar biasa ketakutan kita COVID kemarin kan, tapi alhamdulillah ya, kebijakan COVID, kebijakan pendidikan sekaligus itu. Akhirnya kan berhasil. Salah satu adalah pengembangan daring ini kan. Bayangkan sekarang, ya, di pelosok manapun kegiatan-kegiatan perkuliahan, kegiatan persekolahan, pembelajaran, pendidikan tetap berlangsung. Ya tidak ada alasan lagi, saya katakan masuk S1, tidak ada alasan kalian terlambat itu. Tidak ada alasan, dimanapun kalian bisa kok. Kalian bisa melalui HP kan, komunikasi kan bisa melalui HP. Jadi tidak ada alasan terlambat, kita 5 menit langsung kita masuk. Tidak ada alasan. Seharusnya 15 menit itu kalian sudah di depan kamera, depan laptop. Jadi pas waktunya kita sudah lanjut aja, kita ya banyak manfaatnya kan. Kemudian tidak terkendala waktu. Ini kalau kalian tunggu lagi, jangan. Saya tak ingin itu nomor satu ya. Saya tak ingin umpamanya kuliahnya jam 8, kita baru masuk jam 8.30 baru belajar. Enggak. 8 itu 7.45 sudah di depan kamera atau depan laptop. Atau sudah dibuka itu linknya. Ya tak ada alasan. Jadi pas jam 8 teng itu kita mulailah. Jam tadi kita kan sudah terdaftar, nama sudah ada. Penting nama sebenarnya. Oh kalian bersolek-solek, nantilah dulu, nanti terakhir saya baru absen, saya bilang. Baru saya absen satu-satu semua. Yang tak muncul gambarnya, saya bilang, munculkan, saya bilang. Yang tak muncul saya nggak absen, saya bilang. Ada juga itu, dia tak datang. Tapi dia daftar. Dia sibuklah kerja, terserahlah kerja apapun silakan aja lah dia bekerja ya. Atau kadang-kadang dia dibukanya dia tidur, ada. Nanti pas selesai pula dia. Ya. Ini juga itu etika, itu biasalah gitu kan. Itu bisa diatasi.
anak saya sistem daring ini dia kata dosennya kalian punya dua HP suruhnya, satu depan, satu di samping. Samping itu gerak-gerik anak itu diperhatikannya tuh. Anak ini pakaian lengkap atau tidak ya, ditengok ya orang lengkap pakaiannya ya. Itu dilihat itu ya, dilihat. Kadang-kadang nggak, ini anak-anak kita, saya dulu pernah marah dulu dari pertama dulu waktu ya tahu dari ini bukan pakai baju kaos, pakai baju kaos dia. Wah, ini kurang ajar saya bilang ya. Masa kalian pakai baju kaos, saya bilang. Anak saya tuh tes pun sudah sekalian tes dilaksanakan oleh sistem nasional ini juga ya terkendali, bisa dikendalikan kok rupanya. Saya belajar pun sudah kendalikan ini ya. Jadi anak yang lihat buku dan sebagainya kita bisa di sini juga nih ya, dikerjakan ya, nampak seriusnya. Oleh karena itu bergerak anak sedikit pun ditanya tuh apa kegiatan apa tuh, sanu apa gimana tuh. Karena ada pengawasnya ya, yang mengawasi jalannya apa perkuliahan itu. Dia ada asistennya satu ya. Dilihatnya tuh, dia siapa yang main, lihat itu. Langsung ditegurnya itu ya. Jadi itu analisis masalahnya apa? Kegiatan pelajaran tidak ada. Ya, akhirnya apa? Akhirnya anjlok dulu kan, tidak ada ujian nasional. Bayangkan ada ujian nasional, naik semua, lulus semua. Bayangkan dulu kan, memang kondisi seperti itu. Apa? Ini analisis ya. Apa? Ini masalahnya, ini masalah. Banyak ya. Akhirnya apa? Akhirnya dicarilah solusi oleh pemerintah. Evaluasi, kita bisa mengevaluasi kok. Sedangkan S3 saya menguji dokter di UPI. Menguji dokter di UPI. Saya di Pekanbaru ya. Kami sama-sama di rumah masing-masing, tidak ada pertemuan di tatap muka ya. Itu pada ketika Covid. Ya, terlaksana juga. Jadi dianalisis dulu masalahnya, dikumpulkan datanya, ya kemudian inilah saya kirim materinya, belum dulu ya. Nah, besok saya kirim duluan lah materinya. Kemudian dirumuskan alternatif, rumuskan masalahnya apa, ya dirumuskan. Ya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan dalam bentuk kebijakan itu, bukan asal buat ya, dianalisis dulu masalahnya itu, baru dibuatkan kebijakannya. Nah, kalau kita lihat juga perkembangan kebijakan pendidikan tak lepas pada kebijakan politik. Ya. Jadi isu-isu politik ya, pemegang otoritas ini punya peran bermain pula situ, dia payah kita nih ya. Oleh karena menteri juga susah itu. Kalau politik dimasuk ke dijadikan masuk campur baur dengan pendidikan susah. Menentukan menteri juga orang politik ya. Oleh karena itu zaman Jokowi oke lah, karena dia petugas partai ya. Karena Pak ini kan tidak nih. Pak Prabowo dia menentukan siapa kepingin silakan aja, karena dia ketua umum partai dan presiden kan. Kalau Pak Jokowi tak bisa bergerak apa-apa. Bergerak sedikit, jangan. Ada rambu-rambu oleh pimpinan partainya kan. Jadi kasihan kita tak bisa bergerak. Ya, tapi kalau Pak Prabowo dia menghantam sekarang nih. Ya. Pak Jokowi banyak pertimbangan. Ini proses politik banyak. Ini kalau masuk pada proses politik, nah ini kebijakan pendidikan susah. Ya. Nah, sekarang kan dibongkar nih. Ini belum, nanti kebijakan politik nanti dibongkar juga nanti lagi. Kita tak tahu di pusat sana tuh berapa dana. Untuk Menteri Pendidikan Kebudayaan kita nih jelimet, ini ada dana yang tidak yang masih bisa kita gunakan katanya. Kalau yang orang-orang birokrat yang tak mengerti dilewatkannya, ya tak peduli dia. Nah ini ada, oleh karena itu diapakan? Dinaikkanlah katanya, ya sertifikasi guru. Apakah ya, saya tak tahu nih, apakah naik atau tidak, perhitungannya berapa persentase naiknya. Tapi itulah ya perhatian pemerintah. Dia tergantung kepada pengambil kebijakannya, pimpinannya. Mau dia macam kasus-kasus seperti Pertamina sekarang kan luar biasa nih. 1.000 triliun, luar biasa 1.000 triliun itu ya. 197 triliun setiap tahunnya. Berapa tahun itu? Ya.
Mau diapakan kalau sudah masuk politik, jalur politik susah kita. Ya, karena apalagi bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini rawan kalau politik masuk. Menterinya dari partai politik, tentu dipolitisirnya, ya. Untuk jadi anggota dewan, sedikit biayanya, ya, ada biayanya. Jadi proses politik menjadi salah satu bentuk rasional, karena proses politik rasional pula katanya. Masih ada orientasi hubungan dengan kepentingan masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat, memang awalnya untuk kepentingan masyarakat, tapi disalahgunakan oleh pihak tertentu. Banyak juga pihak tertentu yang mensalahgunakan. Kan? Memang awalnya silakan saja, kalaupun kaitannya politik, tentu untuk kesejahteraan pendidikan, ya untuk kesejahteraan pendidik, atau untuk menjalankan visi visi Kementerian Pendidikan, silakan saja, ya, tidak apa-apa. Ya, oleh karena itu, analisis pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu, kata ilmu sosial. Analisis pendidikan katanya ya sebagai suatu ilmu sosial, terapan yang dikonsepsikan dalam sebuah struktur rancangan, suatu kerangka substansi kebijakan pendidikan yang bertujuan. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, mengantisipasi suatu masalah. Jangan sampai sampai runyam pendidikan itu. Nah, ini juga ya kebijakan tentang daring nih, online. Tapi nanti kami di perguruan tinggi akan dijadikan sebagai ini, sebagai kita di perguruan tinggi ya, kita perguruan tinggi ini akan dibakukan nanti, itu dipermanenkan. Ya, dalam hibrid, ada bertatap muka, ada daring. Ya, sayang ya kan. Ini kewajiban teknologi. Kalau orang barat sana tuh yang terkejut. Ya saya katakan juga, tiba-tiba dia sudah dapat sarjana. Nah, kalau kita heboh. Di sana tuh dapat sarjana, tiba-tiba dia tidak ada kegiatan apa-apa, kok dapat sarjana, tiba-tiba dia sudah. Kalau Indonesia udah heboh nih, ini kuliah atau tidak? Tak kuliah, tapi kok dapat sarjana, katanya kan. Padahal dia dengan teknologi seperti ini. Ya. Dia dapat sertifikat. Nah, kita ya di negeri kita ini susah juga ya. Kita susah payah pematarulah kita ya. Ini sistem online kita nih seperti universitas terbuka melaksanakan itu karena ada dasarnya ya. Kalau sempat tanpa dasar, nah ini jadi konsumsi politik jadinya ya. Jadi jangan heran kalau sana itu satu orang sampai 3-4 gelar dapat di wisuda, dia tidak bergerak apa-apa ya, dia tetap di kantor. Tapi dia malam mereka melaksanakan kegiatan tatap muka, kuliah daring ya. Teknologinya banyak ya. Pas waktunya tamat sudah. Nah, kalau kita kan sudah heboh. Ya, dicari tidak kompeten, perguruan tingginya dan sebagainya ya. Nah, bagi orang-orang luar negeri itu bukan jajahan tapi keterampilannya. Kalau kita masih masih beranggap jazah itu merupakan satu prestisi. Kalau mereka bukan jazah tapi adalah keterampilan nyata yang mereka miliki. Ya. Nah, oleh karena itu analisis kebijakan ini di bidang pendidikan ini sangat penting pada zaman milenial kita ini, sekarang ini sangat penting. Ya, analisis kebijakan itu. Jadi kebijakan itu bisa diganti apabila sudah daluarsa kebijakan itu atau sudah terlaksana sepenuhnya, diganti buat kebijakan baru lagi atau dibubarkan. Apa kebijakan tuh? Kebijakan yang dibuat itu tidak menyentuh tujuannya. Untuk apa? Ya, akhirnya apa? Diganti, dibubarkan atau dilenyapkan ya, bisa jadi ya. Demikian juga di sekolah kan ada kebijakan dibuat oleh kepala sekolah, tiba-tiba hilang kebijakan itu. Kenapa? Ya, karena tak bisa dijalankan. Karena banyak faktor yang bisa menjalankan itu. Orang-orang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan itu ya. Oleh karena itu saya katakan pada saudara sekalian,
Kalau untuk suatu kebijakan dianalisis dulu, analisis kebijakan, analisis masalahnya apa, kemudian pada si masalah. Kemudian baru ditentukan alternatif pemecah masalahnya. Yang jelas kita menganalisis itu berdasarkan evaluasi dari pengamatan kita sendiri ataupun dari orang lain. Orang lain. Jadi orang lain juga berperan. Jadi kalau ada kritikan-kritikan sebetulnya membangun itu kita tak perlu marah sebenarnya ya. Tapi kritik yang critical boarding. Tapi kalau critical sifatnya assassination, kritik-kritik membunuh karakter itu kita lawan. Kalau kita tidak berbuat, jangan takut kalau kita lawan. Tapi kalau kebijakan-kebijakan tadi membangun, ada solusinya. Itu yang bagus. Ya karakter building itu, ya critical building itu. Ini ketika kita destruktif, membunuh, menghancurkan, membunuh karakter orang, itu tidak boleh itu. Dosa itu dosa. Tapi kalau kita memberikan solusi, itu kita pahala, dicatat kebaikan di sisi Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang kebijakan itu ada dampak negatif dan positifnya. Kalau terlaksana baik, didukung oleh semua pihak, jadi dia positif. Tapi bisa saja pihak tertentu yang tidak mendukung, itu negatif, dampak negatifnya. Apa kebijakan-kebijakan dibuat oleh kepala sekolah, oleh birokrat pendidikan? Kebijakan-kebijakan penerimaan murid baru. Murid baru ini secara kata bagus, tapi pelaksanaannya pelik ini. Sekarang kan penerima sistem penerimaan murid baru ya namanya ya, bukan PPDB lagi ya. Itu juga sebenarnya itu. PPDB peserta didik merubah istilahnya. Sekarang namanya penerimaan siswa baru, PS apa namanya? PS apa? Penerimaan siswa baru ya. Masuk siswa baru ya. Tentu itu juga, cuma istilahnya kita ini latah dengan istilah itulah. Kalau tidak, tak ada pembaruan. Jadi menteri itu, jadi ada pembaruan. Zaman saya PPDB kata siapa, kata si Nabila Karim. Kata Mukti, Prof Mukti, zaman saya tidak apa, beda lagi ya. Saya ada lagi katanya. Ya, ini juga penerima siswa baru lagi katanya. Tidak PDB lagi. Nah, dulu namanya LKDP, lembaga kerja LKPD, lembaran kerja peserta didik, dulu namanya LKS. Tapi itu juga lembaran kerja siswa dulu ya. Sekarang namanya LKDP, LKPD ya. LKPD. Itu juga. Ya. Jadi tak ada yang barunya dong. Jadi sekarang ini yang lama pun kalau kita berkonsekuen atau bersama-sama berkomitmen itu bisa saja. Semua terpulang, ada guru, ada orang tua, ada anak didik. Mau kita sepakat untuk maju ke pendidikan nih. Kalau mau ayo kita mulai gitu. Jadi teknologi mantap bagaimanapun kalau gurunya tidak bisa melaksanakan tak ada artinya juga. Semua itu pulang pada guru juga. Jadi itu sebagai alat. Komputer juga sebagai alat. Dan komputer hasil belajar baik, belum tentu. Kalau perancangnya katakanlah gurunya enggak juga. Kalau guru enggak bisa menggunakan, tak ada gunanya. Ya, bersemepah pun komputer di sekolah tapi tak bisa digunakan oleh guru, apa gunanya ya? Apatah lagi guru tidak gagal paham ya, atau gagal teknologi. Orang punya teknologi pembelajaran baru, dia enggak masih itu juga ya. Komputer ada tapi tidak dimainkan. Kemudian ada lagi LCD ada di sekolah tapi tidak dimainkan dalam proses pembelajaran. Tak bisa apa hanya satu atau dua cuma ya enggak apa-apa lah, ganti-gantian lah ya, yang penting sama guru merasakan ini PPT, ini LCD ini, kan bisa digunakan. Semangat guru untuk membuat PPT ya, dengan desain PPT terbaru ya. Jadi semuanya terpulang pada kita. Jadi apapun sebetulnya intinya adalah apapun perubahan kurikulum kebijakan itu kalau gurunya masih seperti itu tidak ada artinya. Ya, ada guru penggerak, ya guru penggerak pandai, guru penggerak pandai.
Dan tak banyak guru penggerak itu ya. Berapa lah guru penggerak? Di kelompok ini siapa orang guru penggerak nih? Siapa yang guru penggerak sini? Abdullah guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Guna Ferry itu, Pak. Ibu apa? Ibu Guna Noperi. Ferry. Itu guru penggerak itu guru hebat nih, calon-calon kepala sekolah dulu, sekarang tak berlaku lagi ya. Dulu saya siap jadi kepala sekolah, sekarang tak lagi ya. Mana bisa? Raja-raja kecil mana mau? Raja kecil itu bupati wali kota ada menentukan. Kalau SMP SMA ada gubernur menentukan. Tiba-tiba ada peraturan menteri. Wah, zaman saya dulu emang tak ada. Kenapa? Karena pendidikan tak ada unsur politiknya. Sekarang semua kepala sekolah jangan. Ya, saya tahu persis itu ya. Saya tahu persis itu. Karena itu ya mau tak mau ya pada pandai-pandai aja lah gitu ya. Saya suruh pandai-pandai aja lah. Kepala sekolah gimana bisa bermain, kan? Bermain di semua kaki, semua dukung. Saya pandai-pandai. Ya kalau kita dukung si A, kalah si A, nah mau apa? Nah, ini untuk siap dulu kan Pak Effendi tidak jadi. Sekarang ibu baru tuh, dulu dukung Effendi, saya belum pasal contoh kan, sama contoh walaupun tak tahu kita jodoh. Yang penting tidak lah ya. Jangan sampai itu ya. Karena apalagi sebagai tim sukses ya, susah nih. Ya. Karena itu jangan unsur politik ini dimasukkan. Saya kira tidak lah ya. Kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya, ya kemudian bisa memajukan sekolah, terlaksananya proses pembelajaran efektif, efisien, ya itu aja. Hasil belajar anak baik itu. Ya kalau kita masuk unsur politik susah. Tapi mau tak mau suka akan mau tak mau, ya mau tak mau itu. Ya, saya tahu persis itu tuh. Ya sebab susah juga. Dulu kepala sekolah sebab susah. Ya, apalagi kepala sekolah SMP pendidikan dasar ini di bawah tekanan bupati kotanya. Ya, jadi berpandai-pandai aja lah, ya, ikut-ikut aja lah. Tapi jangan tertumpang pelajar bocor. Ya, saya juga anak saya jangan ikut kampanye ya, ikut demonstrasi jangan, tak ada gunanya sebenarnya. Ya, saya suruh anak-anak saya jangan ikut diskusi, jangan kalian demonstrasi, tak ada gunanya. Pecah kepala kalian, bocor kepala kalian siapa yang susah, orang tua agak susah kan. Hanya dapatkan uang nasi sebungkus, berapalah kan. Tapi kepala kalian bocor ada gunanya. Kaki kalian patah, siapa yang tanggung jawab? Tak ada gunanya. Jangan ikut-ikut. Ya Pak, kami tak ikut, baguslah tak ikut. Kami anak kedokteran tak ada ikut, baguslah anak kedokter tuh nak belajar terus tak usah ikut. Yang ikut tuh anak-anak hukum, anak psipol, anak-anak yang tak ingin untuk belajar itulah. Belajar juga, mereka yang belajar juga, yang ingin itu ada juga satu hobi mereka itu ada juga hobi ramai ya, panas terik itu, aduh bayangkan panas terik, ramai saya tengok ada perempuan apalah kalian sebenarnya kan. Coba orang tua kalian, saya pikir apa? Saya pikir itu adalah orang tuanya saya pikirkan, dan pikir orang tuanya jauh-jauh kirim. Tiba di sini demo yang di demo itu tak tahu, yang di demo tak tahu. Ada contoh, saya sudah baca di apa tuh, yang menyebut yang membuat apa, membuat nyanyi sentilan tuh, nyanyi apa, Prabowo bodoh, itu akhirnya ditangkap orang itu kan, mau apa? Jangan, saya bilang, saya minta anak-anak, jangan, mahasiswa saya jangan, tak ada guna kalian belajar jalan, tamat kalian tak, seorang tua kirim lagi, saya bilang, ya itu saya ajar mereka, tamat saya kirim lagi orang tua kalian tuh, pasti kalian sudah membantu orang tua kalian, usahakan 4 tahun selesai, saya bilang, jangan lama-lama. Yang mau ikut silakan saja lah, karena mereka tuh ada apanya. Memang keinginan mereka tuh orang tuanya mampu, kalau cepat selesai tak dapat kiriman. Tapi dia punya kreativitas, ya jadi presiden mahasiswa, pengurus PM mahasiswa, ya. Yang pandai juga. Anak-anak saya itu yang demo-demo di Riau ini tuh anak-anak saya semua itu. Saya orang tua angkat semua tuh. Demo-demo, tukang-tukang demo tuh. Saya ajar mereka, kalian pandai-pandai ya. Akhirnya memang pandai-pandai dia. Ya.
Kalau kalian tak pandai-pandai, hancur kalian. Tapi kalau pandai-pandai, kalian hebat, kalian pulang. Memang hebat-hebat orang tuh, ya, hebat mereka. Jadi inilah ya, apa namanya, dampak kalau pendidikan itu diorientasi dengan politik. Nah, ujian nasional itu juga kebijakan. Nah, kemudian zonasi juga kebijakan pendidikan. Itu juga berdasarkan analisis kebijakan, analisis itu bukan berdasarkan survei, berdasarkan analisis, ya. Bukan kebijakan itu dibuat bukan tanpa analisis, tapi harus berdasarkan analisis. Jadi jelas indikatornya, ukurannya, mau apa dia. Kalau zonasi itu apa yang diinginkan? Supaya tertampung masyarakat sekitar yang tak sekolah di sekolah. Ada sekolah tertentu di daerahnya dia terpaksa dia mendapat pendidikan di sekolah di jauh di rumahnya. Padahal dia di sekitar situ sebagai aset. Ini juga analisis, ya, zonasi. Kemudian juga ujian nasional. Ya, dulu saya juga heran karena kenapa heran saya itu? Dulu ketika saya kepala sekolah, lulus tak lulus naik tak naik itu biasa. Nah, sekarang naik semua, lulus semua. Nah, itulah heboh di jalan-jalan itu kan. Ada itu di daerah saudara tak tahu lah. Tapi bukan baru nih heboh nih. Udah pengumuman udah lah. Yang mereka itu orang tak belajar. Anak yang tak belajar lulus dia. Nah, zaman saya dulu kepala sekolah, yang tak belajar selamat lah kok. Nah, tunggu aja lah kau tahun depan ikut ujian lagi. Belajar itu biasa, tak gagal. Kalau sekarang tak ada. Nah, kalau mereka yang tak belajar itu lulus, nah, itu mereka bereporia, wajar saja. Ya. Jadi kalau salah satu adalah kita katakan adalah ujian nasional. Ujian nasional adalah merupakan suatu bentuk kebijakan pendidikan. Ya, apa dasarnya? Bertolak dari konsep ini, misalnya ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional, supaya ada, kalau Pak Yusuf Kala katakan, masa kita tak ada ujian nasional, belajar bebas katanya. Ujian nasional untuk mengukur sejauh mana kompetensi anak didik itu. Ya, sejauh mana kompetensinya, lulusannya. Ini tak ada ujian. Tiba-tiba lulus saja dia. Tanpa ujian. Tanpa ujian, ya, tanpa ujian. Kan apa kita itu? Apa namanya? Gimana pendidikan kita itu ya? Tanpa ujian lulus, tanpa belajar lulus, naik kelas. Kemana pendidikan kita diukur oleh masyarakat, oleh negara lain nih? Kapan majunya kita? Oleh karena itu kalau apa namanya Pak JK tak setuju itu harus ada ujian katanya. Maka sekarang ada ujian kita, ada ujian nanti ada ujian akhir namanya ujian akhir. Saya tak tahu apa ujian akhir. Kalau zaman saya dulu ada EPTANAS nasional mata pelajaran tertentu. Kalau EPTA mata pelajaran yang dikerjakan di sekolah. Jadi diukur, kelulusan juga diukur. Jadi efektivitas kebijakan pendidikan selama ini berjalan tanpa evaluasi dan monitoring. Jadi kebijakan pendidikan kita selama ini tanpa evaluasi, tanpa monitoring, MONEP. Ada MONEP juga, tapi sepertinya sudah dikondisikan MONEP-nya itu ya. Ada MONEP, bukan tak ada MONEP. Ada kan sekolah itu ada MONEP kan, pengawas itu ada MONEP itu, aktornya itu pengawas itu tuh. Ya, tapi ya itu sebetulnya ini pengawas kadang-kadang hebat ke sekolah pengawas. Pengawas itu sebetulnya lebih hebat daripada kepala sekolah itu. Ini pengawaslah bertanya kepada guru. Ya. Pengawas bertanya kepada sekolah. Nah, pengawas itu lebih hebat daripada dari kepala sekolah, dari guru. Sehingga wibawanya ya. Itu adalah MONEP. Orangnya aktor melaksanakan MONEP, monitoring itu. MONEP, monitoring evaluasi, MONEP namanya. Nah, kalau kami juga di kelas juga ada MONEP. Artinya apa? Artinya kalau tidak bisa ya itu wakil-wakil kepala sekolah disuruh oleh kepala sekolah. Ini kadang-kadang wakil ini tak pede. Ya disuruh oleh kepala sekolah, Bu, MONEP
bapak tuh, orang tua Pak, segan saya Pak. Ini kan sayang. Jadi kalau ada apanya kisi-kisinya kita bisa sampaikan Pak. Kadang-kadang guru tuh jangan sermon-monep ya salah tua nih. Adalah gitu aja lah buat teken aja lah. Nanti dilaksanakan. Itu bisa jadi bahan kalian tuh, bahan kalian pengaruh supervisi kepala sekolah itu, ya. Dan iklim belajar terhadap hasil belajar anak atau hasil apa anak boleh silakan aja. Kalian bisa penelitian, ya. Saya kira yang guru-guru ini ambil aja lah masalah-masalah di sekolah jadi objek tesisnya itu. Ambil. Nah kalau tamat itu kadang-kadang saya tanya apa keuntungan dari yang saya tulis ini? Manfaatnya siapa yang nerima manfaatnya? Oh, ada sekolah, ya betul. Tapi secara langsung apa manfaatnya? Supaya saudara carilah masalah-masalah ada di sekolah saudara itu saudara tulis, saudara temukan. Sehingga nantinya bisa masukan untuk perbaikan. Ya. Jangan masa-masa sudah ada, ya masalah-masalah sudah ada. Kalau sekarang ini kan saya tekankan itu tidak mesti tidak mesti kecamatan. Studi kasus sudah bisa kan sekolah saudara ambil kasusnya. Tapi ya yang dalam lah ya jangan hanya yang apa namanya yang ringan tapi yang enggak berat sedikit lah ya. Sehingga ada manfaatnya tulis saudara untuk kemajuan pendidikan. Ya semuanya ada manfaat. Tulisan saudara ada manfaatnya. Nah, saya tanya juga gimana caranya? Ini sudah selesai. Sekarang gimana saudara bisa mengimplementasikan hasil penelitian saudara untuk dunia pendidikan? Itu saya tanya. Nah, oleh karena itu kalau sudah ada kebijakan-kebijakan. Nah, kalau di sekolah itu kebijakan itu bisa saja sambil kepala sekolah sambil tidur ada kebijakannya bisa, ya. Kemudian dibicarakan, dikumpulkan semua komponen sekolah. Ini ada masalah, mari kita putuskan secara bersama. Kalau kebijakan pendidikan secara nasional tidak bisa, ya. Kalaupun ada buat naskah akademiknya. Dibuat naskah akademiknya, apa tujuannya, dianalisis dulu. Kemudian nanti setelah selesai, baru masuk ke apa? Legislasi, ya. Diagendakan di rapat khusus. Ya, kalau masuk agenda itu, masuklah tuh. Ya, macam zonasi masuk dulu, masuk, ya. Nah, pendidikan ini masuk nih, ya, masuk. Nah, itu agenda publik atau agenda resmi, ya. Nah, inilah materi kita hari ini, saudara sekalian. Jadi ini saya bagikan materinya, baca aja, pelajari. Kemudian mereka kebijakan pendidikan dan politik, ya. Politik dan pendidikan itu kajian yang tak melibatkan banyak bidang ilmu sosial, yang melibatkan banyak bidang ilmu sosial. Itu kalau politik dan pendidikan, ya, politik. Ya, kemudian juga dua paradigma teknologi, paradigma ekonomi dan kebijakan pendidikan. Kalau kita ingin membangun pendidikan itu ada kebijakan, ada paradigma teknologi dan paradigma ekonomi. Pendidikan itu ekonomi dan teknologi. Ekonomi yang menyangkut tentang, ya, ada dampak ekonomi terhadap pendidikan terhadap anak didik ataupun nanti become-nya. Anak didik itu setelah tamat dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah kebutuhan ekonomi. Nah, kebutuhan guru apa? Kebutuhan guru adalah mengembangkan teknologi pembelajaran, ya, teknologi pendidikan. Ya, saya kira ini materi kita hari ini. Ya, kalau ada yang ingin tanya silakan. Saya hari ini penuh nih dari jam 8 tadi sampai jam 8, jam 10, jam 2, jam 4 ini, ya. Ini ada satu lagi, saya cari waktu lain ini. Ini saya kirim apa ya, Abdullah ya, materinya ya. Ya, Prof. Nanti didiskusikan atau di apa, kita memang udah bulan puasa ini tak perlu banyak-banyak lah kita. Masalah tak banyak juga, ya.
Yang penting ada sesuatu kita ambil, kita petik ya. Perilaku birokrat. Nah, ini yang kaitan dengan perilaku birokrat ini juga jadi kebijakan pendidikan juga tuh. Bagaimana perilaku birokrat. Ya. Birokrat itu kan tenaga pendidik, baik itu di dinas pendidikan ya maupun di sekolah kita kan. Birokrat pendidikan. Kepala sekolah juga bentuk birokrat pendidikan juga itu. Secara administrasinya, tupoksinya kepala sekolah adalah juga birokrat pendidikan. Nah, juga kepala dinas. Kemudian kalau di kecamatan ada namanya apa? Korwil ya. Itulah adalah birokrat pendidikan. Jadi saudara sekalian yang perlu kita timbangkan ya. Saya kira ini materi kita. Atas perhatian terima kasih. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah, Terima kasih banyak, Prof. Ilmunya, Prof. Saya materi saya kirim hari ini ya. Tolong nanti di-share ya kawan-kawan ya, dibaca-baca. Setidak-tidaknya ada sesuatu yang bisa kita baca. Besok bagus. Ya, saya bagikan lah. Ada kita diskusikan ya. Saya kira cukup ya, saya flip ya. Ya, kasih, Prof. Ya, sama. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak ya yang lagi di perjalanan, hati-hati. Yang sedang masak, silakan masak. Ya, oke, sama-sama, Bang. Ya. Terima kasih, Bu Bang. Ferry, tunggu kami satu kelas ke Bangkinang nih. Fajri Ya, ketuanya. Selamat sampai tujuan. Iyalah. Jangan Baik, lupa terima kasih singgah ke banyak ya. Padang. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam.